Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan mata kuliah yang akan kita pelajari bareng-bareng, mata kuliah yang akan kita bahas bareng-bareng, mata kuliah yang akan kita belajar bersama selama 1 semester ke depan. Jadi kita pengenalan pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah keterampilan dasar komunikasi. Kita tahu bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang mana dalam kehidupan kita itu pasti berhubungan dengan sesama makhluk gitu ya, berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya untuk memenuhi hajat kita. Jadi kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa kita berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Dan untuk mendapatkan atau untuk meraih keberhasilan dalam hubungan kita dengan makhluk yang lain, atau supaya ketika kita berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain, di situ tidak ada kesalahpahaman, atau minimal kita mengurangi resiko kesalahpahaman, maka penting, kita belajar tentang ilmu komunikasi. Gitu. Jadi sebelum lebih jauh kita membahas tentang komunikasi itu sendiri, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang keterampilan dasar komunikasi. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu sudah dibekali kemampuan untuk berkomunikasi, untuk berhubungan baik, untuk bekerja sama, dan di situ kita butuh belajar lagi supaya kemampuan yang sudah kita miliki itu lebih terasah dengan baik, begitu. Jadi butuh keterampilan untuk berkomunikasi untuk mengurangi resiko kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Karena, terkadang, sering, atau tidak jarang, atau mungkin banyak juga, masalah yang sebenarnya itu, sepele menjadi sebuah masalah besar karena hanya sesuatu yang membuat dia menjadi besar, yaitu apa? Masalah kesalahpahaman komunikasi atau miscommunication gitu. Jadi harapannya dengan kita membahas mata kuliah ini, keterampilan dasar komunikasi, kita berkomunikasi itu lebih baik, jadi untuk mengurangi resiko kesalahpahaman komunikasi gitu. Jadi, untuk menghindari supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar ya gitu. Karena memang terkadang, ini masalahnya sepele bisa menjadi sesuatu yang besar karena komunikasi yang salah. Jadi atau miskomunikasi gitu. Dan ini mata kuliah yang insya Allah mudah-mudahan ini menarik dan sangat bermanfaat, apalagi nanti teman-teman semuanya calon guru BK itu akan sering membutuhkan keterampilan komunikasi ini dalam berhubungan baik, baik dengan orang tua, dengan orang tua atau wali murid, atau juga dengan siswa, atau juga dengan sesama pengajar gitu. Apa sih tujuannya dari mata kuliah ini? Secara umum tujuannya adalah diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik, berarti artinya komunikasi kita mudah difahami dan juga kita mudah memahami eh, informasi yang disampaikan oleh orang lain gitu ya. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, di mana itu otomatis dalam masyarakat. Karena kita bukan makhluk individu yang hidupnya sendiri, tapi kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat gitu. Jadi sekali lagi tujuan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam masyarakat.
Nah, kalau sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif, harapannya adalah kita bisa bekerja sama dalam kebaikan dan senantiasa bertanggung jawab di setiap pekerjaan yang diamanahkan, begitu. Jadi ketika kita sudah mampu berkomunikasi dengan baik, dengan semua orang, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam jenis gender, atau mungkin dengan berbagai macam jenis ras dan golongan, atau dengan berbagai macam jenis ya golongan ya, golongan manusia, kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik, harapannya nanti kita juga bisa bekerja sama dengan baik juga, dan yang perlu diperhatikan adalah bekerja sama dalam kebaikan. Kemudian senantiasa bertanggung jawab di setiap pekerjaan yang diamanahkan. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab atau diberi kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, kita bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, begitu. Kemudian apa saja tema-tema yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Jadi yang pertama kontrak perkuliahan ya. Jadi Bu Ika izin juga dalam kontrak perkuliahan ini Bu Ika sampaikan dalam kanal YouTube. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa membuka ini di mana saja dan kapan saja. Karena di masa semester ini, insya Allah perkuliahan kita nanti akan kita laksanakan secara selang-seling. Jadi terkadang tatap muka, terkadang juga secara online gitu ya. Dan ini menjadi pertemuan pertama kita dalam dalam rangka apa namanya pengenalan pengenalan mata kuliah gitu ya. Kemudian nanti kita akan membahas konsep komunikasi. Jadi komunikasi itu apa sih gitu. Kemudian sejarah komunikasi, kemudian proses komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa terjadi bagaimana gitu. Kemudian model-model komunikasi, kemudian persepsi, dan juga kita akan membahas tentang perkembangan ilmu komunikasi. Ini menjadi sebuah wawasan bagi kita tentang komunikasi. Kemudian di pertemuan 8 insya Allah nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Kita tahu jenis komunikasi itu tidak hanya berupa komunikasi secara lisan, tapi komunikasi itu juga dengan bahasa isyarat atau dengan juga tulisan gitu. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi, wah ini tulisannya salah, komuniasi, mohon maaf ini tipe ini ya. Ini harusnya komunikasi kelompok, kemudian juga membahas tentang komunikasi massa. Berikutnya kita akan membahas syarat dan teknik berkomunikasi. Dan tema berikutnya ini sangat penting untuk teman-teman semuanya lulusan apa namanya bimbingan konseling yang nanti pastinya harapannya menjadi guru BK. Jadi ini penting teknik-teknik dasar komunikasi konseling gitu. Dan berikutnya adalah mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Dan di pertemuan ke-16, insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Itu tadi, teman-teman, beberapa tema yang akan kita bahas pada mata kuliah keterampilan dasar komunikasi yang insya Allah akan kita lalui selama 1 semester ke depan. Itu yang bisa Bu Ika sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya dalam keadaan sehat. Selamat belajar dan tetap semangat. Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti teman-teman bisa menyampaikan di lewat WhatsApp grup ya, gitu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bisa difahami dan sekali lagi selamat belajar dan tetap semangat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan bahagia dan sehat. Billahi taufiq wal hidayah, Bu Ika akhiri, astaghfiruminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.